Karena pujian itu hanya milik Allah, bukan milik kita. Maka dengan mengetahui Allah itu maha terpuji, maka jangan coba-coba kita meminta pujian manusia. Cukuplah Allah yang meminta pujian kita. Dan Allah sendiri adalah zat yang maha terpuji. Seandainya satu dunia manusia dan jinnya tidak ada yang memuji Allah, Allah tetap maha terpuji. Seandainya semua makhluk tidak ada yang memuji Allah, Allah itu tetap maha terpuji. Dan terpujinya Allah tidak terpengaruh dengan hamba-hambanya. Ketika manusia memuji Allah semuanya, tidak menambah kekuasaan Allah. Ketika semua manusia tidak memuji Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Ada yang dipuji, ada yang memuji, atau tidak ada yang memuji, Allah tetap Al-Hamid, zat yang maha terpuji. Kemudian juga at-takhalluq bi sifatil kamal. Ketika Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid, Al-Hamid adalah sifat yang sangat indah bagi Allah. Maka sifat yang indah ini harus kita tiru. Jadilah orang yang senantiasa terpuji di hadapan manusia. Kita tidak mengharap pujian orang, tapi jadilah menjadi orang yang di mata manusia kita ini terpuji. Seperti berakhlak dengan akhlak yang mulia, berkata dengan tutur kata yang sopan, kemudian juga bersikap dengan sikap yang santun. Yang penting tidak menyakiti orang. Karena Allah Al-Hamid, maka jadilah kita juga Al-Hamid. Walaupun Al-Hamid kita tidak seperti Al-Hamidnya Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berusaha meniru sifat nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan juga yang terakhir tentu berdoa dengan nama Allah Al-Hamid. Berdoa dengan nama Allah Al-Hamid. Jadikan nama Allah Al-Hamid ini sebagai tawasul dalam setiap keinginan dalam doa-doa kita. Dan siapa yang senantiasa memuji Allah, pertama dosa-dosanya akan diampuni. Siapapun yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas fikih al-asma al-husna. Dan kita sudah masuki halaman ke-330. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid, yang maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat Hamid di dalam Al-Qur'an 17 kali. Di antaranya disebutkan oleh pengarang di sini. Pertama surah Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi maha terpuji. Kemudian dalam surah Al-Hajj 24, wa hudu ila tayyibi minal qawli wa hudu ila siratil hamid. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberikan petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. Kemudian juga disebutkan dalam Al-Baqarah 267, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kaya lagi maha terpuji. Dan Allah juga mengatakan dalam surah Luqman ayat 12, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Ini sebagian dalil yang disebutkan pengarang bahwa Al-Hamid adalah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat terpuji. Al-Hamid adalah ismul fa'il, tetapi bima'na al-maf'ul. Jadi Hamid itu diambil dari kata fa'il.
dalam bahasa Arab dia adalah ismul fa'il ala wazni fa'il. Artinya dia pelaku, tetapi maknanya adalah objek yang banyak dipuji. Jadi maha terpuji artinya zat yang banyak dipuji. Makanya kita tahu bahwa seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu semua memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disyaratkan di dalam Al-Qur'an, wa in min kulli syai'in illa yusabbihuna bihamdi. Tidaklah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kecuali mereka bertasbih kepada Allah dengan memujinya. Kata para ulama, kalau kita tahu tasbihnya lautan, maka lautan akan mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita bisa mendengar tasbihnya gunung, maka gunung akan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kalau kita diperdengarkan tasbihnya pepohonan, maka pohon akan mengucapkan alhamdulillah. Karena mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk di langit atau di bumi kecuali memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia adalah Al-Hamid, zat yang pantas untuk dipuji. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala dipuji berdasarkan zat dan sifatnya. Dipuji karena kebaikan terhadap hamba-hambanya. Dipuji karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh doa hamba-hambanya. Dipuji karena Allah Subhanahu wa taala terkadang membiarkan ahli maksiat tidak langsung diadab, diberikan kesempatan untuk bertobat. Allah juga dipuji karena memberikan hidayah kepada makhluknya. Makanya diturunkan kitab-kitab yang dan diutus para rasul. Dipuji karena keadilannya, dipuji karena kebaikannya, bahkan dipuji karena hisabnya, karena pahala dan iqabnya. Dan Allah Subhanahu wa taala dipuji karena nikmat yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala dipuji dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi senang ataupun dalam kondisi susah, Allah tetap harus dipuji. Karena dalam kondisi susah, terkadang kesusahan itu membawa nikmat. Tidak semua susah itu membawa susah selamanya. Terkadang di balik kesusahan juga membawa nikmat. Contoh umpamanya ketika ada pesawat terbang yang jatuh, di mana para penumpang kemudian telat untuk masuk ke dalam pesawat karena pesawat telah terbang duluan. Dia hanya bisa menunjukkan kekecewaan karena sampai di bandara, rupanya pesawat ini sudah terbang. Kemudian beberapa jam kemudian pesawat ini terjadi kecelakaan. Kalau seandainya dia ikut masuk ke dalam pesawat itu, kemudian pesawatnya kecelakaan, maka dia salah satu dari sekian korban. Walaupun sebenarnya telatnya pesawat itu dianggap buruk, boleh jadi menghambat jadwal penerbangan karena ada janji, karena ada sesuatu yang sangat penting, tetapi Allah Subhanahu wa taala terkadang menunda untuk supaya dia selamat dari kecelakaan. Tentu orang yang seperti ini harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia marah karena telat kan gitu ya. Tapi kalau seandainya dia masuk pesawat, dia pun akan mati di pesawat itu. Itu namanya nikmatul imhal. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dengan penundaan tadi. Artinya tidak semua keburukan itu buruk. Terkadang keburukan juga di dalamnya ada pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu tetap kita puji baik dalam kondisi kita senang ataupun dalam kondisi kita susah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita diberikan nikmat, apa yang diajarkan Nabi kepada kita? Nabi SAW mengajarkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Dengan nikmatnya sempurnalah amal-amal saleh. Tapi kalau seandainya kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW mengajarkan kalimat alhamdulillah ala kulli halin. Segala puja dan puji milik Allah, dalam kondisi apapun tetap Allah dipuji. Makanya kalimat alhamdulillah, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat yang ajaib yang sering saya katakan. Diucapkan orang sehat, diucapkan orang sakit, diucapkan orang kaya, diucapkan orang miskin, semua mengucap alhamdulillah. Datang kepada orang kaya, kita katakan bagaimana kondisinya Pak? Bisnisnya gimana? Lancar atau macet? Alhamdulillah, bisnis lancar. Kita katakan kepada orang miskin,
Macam mana upayanya, usahanya? Alhamdulillah, masih tetap bertahan. Dikatakan kepada orang sakit, macam mana kondisinya? Alhamdulillah, saya masih terkendali, sebelah kemarin mati. Dikatakan sama orang sehat apalagi, pasti dia akan mengatakan alhamdulillah, masih sehat-sehat. Jadi kalimat alhamdulillah ini kalimat diucapkan semua lisan. Mau si kaya, mau si miskin, mau si sakit, mau si sehat, mau anak kecil, mau orang besar, mau orang laki-laki, perempuan, karena memang Allah layak untuk dipuji, baik dalam kondisi senang ataupun dalam kondisi susah. Karena dia adalah Al-Hamid, zat yang maha terpuji. Terpuji secara zatnya, terpuji secara sifatnya, dan terpuji secara nama-namanya, dan banyak perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang terpuji. Para ulama ketika mendefinisikan kalimat Al-Hamid, dijelaskan di antaranya, dikatakan oleh para ulama tentang definisi Al-Hamid. Ada yang mengatakan bahwa Al-Hamid adalah Al-Mahmudu fi dzatihi wa af'alihi. Al-Hamid adalah zat yang dipuji baik secara zat ataupun perbuatannya. Maksudnya Al-Mahmud bi dzatihi wa bi asma'ihil husna wa sifatihil ula wa af'alihi allati tatarawwah bainal fadli wal rahmati wal hikmati wal adli. Maksudnya adalah dia adalah zat yang dipuji. Dia adalah yang dipuji secara zatnya, secara nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang tinggi, perbuatan-perbuatannya yang terkandung di dalamnya karunia, rahmat, hikmah, dan juga keadilan. Itulah makna daripada Al-Hamid, di mana Allah subhanahu wa ta'ala zat yang dipuji. Pertama zatnya, yang kedua nama-namanya, yang ketiga sifat-sifatnya, dan yang keempat seluruh perbuatannya. Semua dipuji karena dia adalah zat yang maha terpuji. Maha terpuji secara zatnya, maha terpuji secara sifatnya, maha terpuji secara namanya, dan maha terpuji secara perbuatannya yang terkandung padanya karunia, rahmat, hikmah, dan adil bagi hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Hamid, maka sudah selayaknya kita ini sebagai hamba harus senantiasa memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada zat yang pantas dipuji kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana saja tempat kita ini memuji Allah subhanahu wa ta'ala? Pertama, ketika kita mendapatkan hidayah. Karena bagaimanapun hidayah itu nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita. Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan, tidak ada nikmat yang paling besar di dunia melebihi nikmat hidayah, dan tidak ada musibah terbesar di dunia melebihi musibah kesesatan. Maka kalau kita diberikan hidayah Islam, ditambah-tambah hidayah sunnah, maka katakan alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang kedua, saat kita selesai makan dan minum. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abi Umamah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abi Umamah, "Kana idza arafa maidatahu qala alhamdulillahi katsira tayyiban mubarakan fi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Umamah, apabila beliau selesai makan, maka beliau mengatakan alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fi. Segala puja dan puji hanya milik Allah, yang banyak, yang baik, yang berkah di dalamnya. Maka minimalnya setelah kita makan, kita katakan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, saat kita berpakaian. Saat kita berpakaian berdasarkan hadis Abi Dawud dalam sunannya dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nabi SAW apabila menggunakan pakaian atau mengganti pakaian, maka Nabi SAW mengatakan Allahumma lakal hamdu anta kasaitanihi. Ya Allah, bagimu pujian, Engkaulah yang telah memberikan pakaian kepadaku. As'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Aku meminta dari pakaian ini dari kebaikannya dan kebaikan yang diletakkan padanya, dan aku berlindung dari keburukan pakaian ini dan keburukan yang diletakkan padanya. Maka Nabi SAW ketika memakai pakaian, Nabi mengatakan Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, pujian itu hanya milikmu. Kemudian yang keempat, indal istiqadi minan naum, saat kita terbangun dari tidur. Nabi SAW mengajarkan kalau kita terbangun dari tidur, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kita setelah Allah menidurkan kita. Karena betapa banyak orang yang tidur tidak bangun. Maka ketika kita bangun, ini nikmat yang besar, artinya kita masih hidup. Allah masih berikan kehidupan kepada kita. Kemudian yang kelima, inda ru'yati ma yasurruhu wa ma yakrahu. Ketika melihat apa yang disukainya atau apa yang tidak disukainya. Kata Nabi SAW, apabila Nabi SAW melihat apa yang disukai, maka Nabi akan mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang kita sukai, umpamanya kita takjub dengan rumah kita sendiri, kita takjub dengan kendaraan kita sendiri, kita takjub dengan pasangan kita sendiri, dengan anak-anak kita sendiri. Pokoknya kita suka melihatnya. Maka kita katakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Tapi Nabi SAW kalau melihat apa yang dibencinya, apa yang tidak disukainya, mungkin kita sedang duduk, tiba-tiba ada kecelakaan di depan, terguling-guling motornya, hampir mati orangnya. Atau mungkin kita melihat ada pencuri yang sedang ditangkap rame-rame. Pokoknya kita tidak suka pandangan kita melihat kepada perkara itu, maka Nabi SAW mengajarkan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Saya tetap memuji dalam kondisi apapun. Artinya, kenapa kita melihat yang dibenci kita alhamdulillah? Karena kita bukan yang di situ. Bukan kita yang kecelakaan di situ. Bukan kita pencurinya. Bukan kita yang difitnah dan begitu seterusnya. Kemudian yang keenam, inda ru'yatil mubtala. Ketika kita melihat ada orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit. Umpamanya kita melihat ada saudara kita yang lumpuh, ada yang stroke, ada yang kena gula, terbaring, tidak bisa jalan, hanya bisa di kursi roda, tidak bisa kemana-mana, hanya dibaringkan di pembaringan. Maka ketika kita melihat kondisi saudara kita yang terkena musibah, penyakit dan yang semacamnya, maka Nabi SAW mengatakan man ra'a mubtala, barang siapa yang melihat orang yang sedang diuji penyakit itu. Apa kata Rasul? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsiri mimma khalaqa tafdila. Kata Nabi SAW, katakanlah alhamdulillahilladzi afani. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah memberikan kesehatan kepadaku dari orang yang kau puji selainku, yang kau uji selainku. Kemudian yang nomor 7, indal utash. Ketika kita selepas bersin, maka kita disarankan oleh Nabi SAW, apabila kita bersin, maka Rasul mengatakan, katakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang mendengarnya katakan yarhamukallah. Kemudian yang nomor 8, indas sabahi wal masa. Indas sabah wal masa. Di waktu pagi dan petang. Di waktu pagi dan petang, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW apabila datang di waktu pagi atau di waktu petang, maka Nabi SAW mengajarkan lafaz asbahta uthni alaika hamdan wa ashhadu an la ilaha illallah thalathan wa idza amsa falyakul misla dzalik. Kata Nabi SAW, katakanlah asbahtu uthni alaika hamdan. Maka di waktu pagi ini aku memuji kepadamu dengan banyaknya pujian, dan aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dibaca 3 kali, dan di waktu sore juga sama. Kemudian juga yang nomor 9, sebelum berdoa, kita disuruh untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidihillahi wa tsana'i alaihi." Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka mulakanlah dengan pujian kepada Allah. Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka mulakanlah dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat yang ke-10, indar raf'i minar ruku'. Ketika bangkit dari ruku', artinya ketika i'tidal, Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Rabbana ya Rabb kami untuk memujian. Kemudian yang nomor 11, ba'da takbiratul ihram. Setelah mengangkat kedua tangan dan mengucapkan takbiratul ihram di permulaan salat. Maka Nabi SAW disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu an, ada seorang laki-laki dengan terengah-engah nafasnya, dan dia telat salatnya. Setelah kemudian dia takbiratul ihram, laki-laki ini mengucapkan Allahu Akbar, maka laki-laki ini membaca iftitah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian membaca bacaan salat yang lainnya. Jadi selepas salat, Nabi SAW bertanya, ayyukum al-mutakallim.
Siapa di antara kalian yang berbicara tadi? Maksudnya mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi tadi. Enggak ada yang mau jawab. Karena takut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut salah. Takut perkara itu salah, tidak boleh mengucapkannya. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan fa innahu lam yakul ba'san. Ucapan seperti itu tidak salah. Saya hanya bertanya siapa yang mengucapkan kalimat itu. Maka faqala rajulun, berkatalah seorang laki-laki, ji'tu wa qad hafarani an-nafsu. Faqultu ya Rasulullah, tadi aku datang terburu-buru, napasku terengah-engah, dan aku mengucapkan kalimat itu, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Itu doa iftitah, salah satu doa iftitah. Maka Nabi SAW mengatakan, laqad ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Kata Rasul, aku tadi melihat 12 malaikat. Mereka berlomba-lomba mengangkat kalimat yang kau baca ini ke langit. Aku melihat 12 malaikat berlomba-lomba membawa kalimatmu ke langit. Kalimat apa? Kalimat doa iftitah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang dibaca sebagai doa iftitah. Kan doa iftitah kan lafadznya banyak, ya. Ini salah satunya. Ada Allahumma ba'id baini, ada subhanakallahumma, ada apa namanya? Yang lainnya salah satunya ini. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian yang nomor 12. Inda rukubid dabah. Ketika menaiki kendaraan. Maka Nabi SAW mengajarkan setelah kita membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, maka Nabi biasanya membaca alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian Rasul mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian Rasul mengatakan subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dan begitu seterusnya. Tapi Rasul setelah membaca doa safar, maka Nabi SAW bertahmid 3 kali, sebagaimana juga bertakbir 3 kali. Kemudian yang nomor 13, setelah sholat 5 waktu. Di sana ada zikir. Lah salah satu zikir yang diajarkan setelah sholat 5 waktu adalah membaca alhamdulillah 33 kali. Tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali, baru digenapkan dengan la ilaha illallah. Kemudian juga yang ke-14, inda faqdil waladi. Ketika diuji oleh Allah, salah satu anak kita meninggal. Disebutkan dalam hadis Tirmidzi dari hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi mengatakan idza mata waladul abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi qabadtum walada abdi fayaquluna na'am fayaqulu qabadtum thamarata fuadi fayaquluna na'am fayaqulu madza qala abdi fayaquluna hamidaka wastarja fayaqulu Allahu ubnu li abdi baitan fil janni wa sammuhu baital hamdi. Kata Nabi, apabila anak kecil di antara hamba-hamba Allah meninggal, maka Allah akan memanggil malaikat maut yang mencabutnya. Allah katakan, betul engkau mencabut nyawa anaknya si fulan? Malaikat ini mengatakan ya. Betul engkau mencabut nyawa anak yang merupakan buah hati dari si fulan? Malaikat ini mengatakan, iya ya Rabb. Kemudian Allah mengatakan, apa yang dikatakan orang tuanya setelah meninggal anaknya? Maka kemudian malaikat memberitahu orang tuanya memuji kamu dan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau begitu bangunkan untuk hambaku ini sebuah rumah di sorga, beri nama rumahnya dengan Baitul Hamdi, rumah yang penuh dengan pujian. Karena saat ditimpa musibah, dia masih sempat mengucapkan alhamdulillah. Ini yang ke-14. Kemudian yang ke-15, inda ibtida'il khutabi. Ketika permulaan khutbah, baik khutbah Jumat, khutbah nikah atau khutbah-khutbah yang lainnya, maka Nabi SAW mengajarkan namanya khutbatul hajah. Muqaddimah khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Itu kebiasaan Rasul mengucapkan kalimat itu, memulai dengan kata-kata innal hamdalillah. Sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian yang ke-16, saat manasik haji. Di mana ketika seseorang yang bertalbiyah atau saat umrah, di mana orang yang sedang umrah atau haji bertalbiyah, di antara talbiyah itu isinya memuji Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Di sini kalimat innal hamda wan ni'mata, sesungguhnya pujian dan nikmat itu untukmu. Berarti dalam talbiyah ini Nabi SAW mengajarkan pujian.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Begitu juga yang ke-17 dijadikan zikir. Karena kalau kita berzikir dengan alhamdulillah, maka kalimat itu adalah ahabbul kalam ilallah. Itu sebaik-baik dan kalimat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, ahabbul kalam ilallahi arba. Ucapan yang paling dicintai Allah itu 4 kalimat. Kemudian Rasul mengatakan la yadurruka bi ayyihima bada'ta. Tidak mengapa mau mulai dari kalimat manapun terserah. Pertama subhanallah, kedua alhamdulillah, ketiga la ilaha illallah, keempat Allahu akbar. Bisa Allahu akbar dulu, bisa alhamdulillah dulu, bisa la ilaha illallah dulu, terserah mana satu yang dimulai. Tapi 4 kalimat ini kata Rasul adalah ahabbul kalam ilallah. Kalam yang paling dicintai oleh Allah untuk dijadikan zikir. Jadi kalau kita hendak berzikir saat di kendaraan, saat berjalan, saat duduk dan sebagainya, maka ucapkanlah 4 kalimat ini. Salah satunya adalah alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ucapan ini adalah tamlaul mizan, bisa memberatkan timbangan. Bahkan kalimat ini jauh lebih dicintai Rasul dibandingkan terbit matahari. Dan kalimat ini juga adalah kalimat yang diucapkan penduduk sorga. Karena penduduk sorga apabila masuk ke dalam sorga, mereka mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan seluruh para malaikat pemikul arsy, bahkan seluruh malaikat yang ada di langit, mereka mengatakan alhamdulillah. Alladzina yahmiluna arsya rabbih yusabbihna bihamdi rabbihim. Para malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala, mereka bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ucapan alhamdulillah, ucapan penduduk surga, ucapan para malaikat, ucapan para nabi, ucapan orang-orang saleh, para syuhada, dan ucapan seluruh makhluk yang ada. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala pantas untuk dipuji. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu apa asar daripada pengaruh keimanan daripada nama Allah Al-Hamid di sini? Ini yang sering saya jelaskan. Kalau kita memahami nama-nama Allah, tentu harus ada pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Pertama, kalau kita tahu Allah itu Al-Hamid, zat yang maha terpuji, maka kita harus senantiasa terus memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalimat alhamdulillah itu aplikasi syukur. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid, zat yang maha terpuji. Kemudian yang kedua, tahqiqul ubudiyah. Dengan mengenal bahwa Allah itu zat yang sangat terpuji, maka terwujudlah al-ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang hamba mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat suka untuk dipuji dan tidak suka dicela. Makanya kenapa Nabi SAW dalam hadis qudsi sampai mengatakan la tasubbu dahra fa innama ana dahrun. Jangan kalian mencela masa, karena sesungguhnya akulah yang membolak-balikan masa. Artinya Allah tidak suka dicela. Begitu juga Nabi SAW mengatakan tidak boleh mencela wajah, karena yang membentuk wajah adalah Allah Subhanahu wa taala. Mencela wajah orang sama dengan mencela yang membentuknya. Artinya Allah tidak suka dicela dan Allah itu paling suka dipuji. Karena Allah suka dipuji, maka jadilah hamba Allah yang terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ar-ridha bi qada'illah. Dengan kita mengetahui Allah itu maha terpuji, maka tertanamlah sifat redha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim harus senantiasa bersyukur kepada Allah di waktu senang dan bersabar di waktu susah, dan keduanya merupakan kebaikan bagi seorang muslim, dan seorang muslim harus memuji Allah baik dalam kondisi senang ataupun dalam kondisi susah. Makanya kenapa Rasul mengatakan ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan perkaranya seorang mukmin. Kalau ditimpa musibah dia bersabar, kalau ditimpa nikmat dia bersyukur. Dua-duanya baik bagi seorang mukmin. Ketika seorang mukmin ini menganggap bahwa musibah sebuah kebaikan, sebagaimana nikmat sebuah kebaikan, maka mereka akan senantiasa memuji Allah baik dalam kondisi senang ataupun susah. Dari situlah kemudian seorang mukmin menjadi redha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, tetap mengucapkan alhamdulillah. Sakit alhamdulillah, sehat alhamdulillah, miskin alhamdulillah, kaya juga alhamdulillah. Karena Allah harus terus dipuji dalam kondisi baik kita susah ataupun senang. Jangan memuji Allah ketika senang saja, ketika tidak senang Allah tidak dipuji. Karena tidak semua apa yang kita lihat buruk itu buruk. Terkadang di balik keburukan itu ada kebaikan. Kemudian juga yang keempat, al-istighna
an hamdin nas. Kalau kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji, berarti hanya Dia yang berhak dapat pujian. Kita sebagai makhluk tidak boleh dapat pujian. Makanya riya dalam beramal itu ditolak oleh Allah. Orang kalau beramal hanya ingin dapat pujian, seperti salat ingin dapat pujian, dikatakan supaya dia dikatakan manusia orang yang ahli salat, orang soleh, atau orang yang bersedekah supaya dapat pujian sehingga manusia menganggap dia ahli sedekah, atau orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran ingin mendapatkan pujian supaya manusia menganggap dia seorang alim, seorang qari, dan begitu seterusnya, maka amalannya pasti ditolak. Kenapa? Karena pujian itu hanya milik Allah, bukan milik kita. Maka dengan mengetahui Allah itu Maha terpuji, maka jangan coba-coba kita meminta pujian manusia. Cukuplah Allah yang meminta pujian kita. Dan Allah sendiri adalah zat yang Maha terpuji. Seandainya satu dunia manusia dan jinnya tidak ada yang memuji Allah, Allah tetap Maha terpuji. Seandainya semua makhluk tidak ada yang memuji Allah, Allah itu tetap Maha terpuji. Dan terpujinya Allah tidak terpengaruh dengan hamba-hambanya. Ketika manusia memuji Allah semuanya, tidak menambah kekuasaan Allah. Ketika semua manusia tidak memuji Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Ada yang dipuji, ada yang memuji, atau tidak ada yang memuji, Allah tetap Al-Hamid, zat yang Maha terpuji. Kemudian juga at-takhalluq bi sifatil kamal. Ketika Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid, Al-Hamid adalah sifat yang sangat indah bagi Allah. Maka sifat yang indah ini harus kita tiru. Jadilah orang yang senantiasa terpuji di hadapan manusia. Kita tidak mengharap pujian orang, tapi jadilah menjadi orang yang di mata manusia kita ini terpuji. Seperti berakhlak dengan akhlak yang mulia, berkata dengan tutur kata yang sopan, kemudian juga bersikap dengan sikap yang santun. Yang penting tidak menyakiti orang. Karena Allah Al-Hamid, maka jadilah kita juga Al-Hamid. Walaupun Al-Hamid kita tidak seperti Al-Hamidnya Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berusaha meniru sifat nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan juga yang terakhir tentu berdoa dengan nama Allah Al-Hamid. Berdoa dengan nama Allah Al-Hamid. Jadikan nama Allah Al-Hamid ini sebagai tawasul dalam setiap keinginan dalam doa-doa kita. Dan siapa yang senantiasa memuji Allah, pertama dosa-dosanya akan diampuni. Siapapun yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni. Ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh orang-orang munafik, dia berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. Sampai 1 bulan Nabi SAW tidak menemui Aisyah, berusaha menunggu wahyu turun, tapi wahyu tak turun-turun, sehingga sesak dada Nabi. Mulai dia datang setelah 1 bulan kepada kamar Aisyah radhiyallahu anha. Di sana ada Abu Bakar dan Ummu Ruman. Dan Nabi berusaha untuk menginterogasi Aisyah dan mengatakan, kalau engkau memang melakukannya, bertobatlah. Karena kalau hamba bertobat pasti Allah menerima tobatnya. Tapi kalau engkau tidak melakukannya, tidak ada masalah. Nanti akan datang pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu di hati Aisyah makin sedih. Kenapa? Kenapa Rasul harus memilih 2 pilihan? Iya atau tidak? Seolah perkataan Rasul terpengaruh dengan isu-isu orang munafik di luar. Maka Aisyah hanya melirik ayahnya dan mengatakan, wahai Abu Bakar, jawablah perkataan Nabi. Abu Bakar tidak bisa jawab. Aisyah melirik ibunya, tolong jawab perkataan Nabi. Ibunya pun tidak bisa menjawab. Akhirnya Aisyah hanya mengambil selimut, kemudian dia hanya mengatakan, aku hanya teringat dengan ucapan ayahnya Yusuf, maksudnya Yakub, karena masih kecil usianya, dia lupa namanya. Dia pun hanya mengatakan, fasabrun jamil, sabar itu indah. Sabar itu indah. Sambil mengambil selimut, masuk ke dalam selimut, kemudian menangis. Selang beberapa saat turun wahyu. Surah Nur membebaskan tuduhan Aisyah berzina. Maka Nabi SAW gemetar, tiba-tiba kemudian mengatakan, absyir ya ala Abu Bakrin. Bergembiralah wahai keluarga Abu Bakar, Allah sudah turunkan ayat membersihkan nama putrimu. Kemudian turun surah Nur ayat 1 sampai 9 bahwa Aisyah tidak berzina dengan Safwan. Maka Aisyah ketika diberitahu oleh ayahnya Abu Bakar, kamu harus berterima kasih dengan Nabi. Ayo ucapkan terima kasih nak kepada Nabi. Tapi Aisyah mengatakan tidak. Aku tidak akan berterima kasih kepada Nabi. Aku hanya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, katanya Aisyah. Artinya Aisyah mengucapkan alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah membebaskan kesalahannya. Maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan alhamdulillah bisa membebaskan kita dari fitnah. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan sukar untuk mengucapkan alhamdulillah, akan datang ancaman Allah Subhanahu wa taala. Qarun ketika di puncak kekayaannya, kemudian datang pemungut zakat yang diutus Musa untuk mengambil sekian persen daripada hartanya Qarun,
Qarun tidak mengucapkan alhamdulillah. Ketika diingatkan nikmat soal harta yang ia miliki, Qarun enggan mengucapkan alhamdulillah. Malah dia mengucapkan innama utituhu min ilmin indi. Kekayaan ini murni aku yang cari. Murni karena kecerdasanku aku kaya. Dia tidak mau mengucapkan alhamdulillah. Maka apa akibatnya Qarun tidak mengucapkan alhamdulillah? Allah mengatakan fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan si Qarun dan seluruh kekayaannya. Makanya kalau kita diberikan nikmat, maka ucapkanlah alhamdulillah. Karena itu bentuk syukur supaya nikmat kita langgeng. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka ucapan atau pengaruh alhamdulillah, siapa yang banyak mengucapkannya maka akan menghapusi dosa-dosanya. Dan siapa yang banyak mengucapkan alhamdulillah, Allah akan lipat gandakan nikmatnya. Karena alhamdulillah itu bagian daripada syukur, dan Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Dan orang yang memperbanyak alhamdulillah menimbulkan kecintaan Allah kepada hambanya. Allah akan lebih suka kepada setiap orang yang memuji kepadanya. Samalah manusia. Kalau ada orang yang selalu memuji kita, lama-lama kan kita suka dengan dia. Walaupun tujuannya mau jilat kita mau apa, tapi dia senantiasa memuji kita, tidak mencela kita. Kepada manusia saja. Kalau ada orang yang terus memuji kita, lama-lama kita suka dengan dia. Walillah matsalul a'la. Maka bagi Allah permisalan yang lebih utama. Allah suka dengan siapapun hambanya yang suka memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tertanam rasa cinta dari Allah kepada setiap orang yang mengucapkan alhamdulillah. Kemudian thubutul athari lil muhsinin. Mengucapkan alhamdulillah adalah menetapkan pengaruh bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Akan tertetapkan pengaruhnya kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Maksudnya pahalanya akan tetap ada pada orang-orang yang melakukan kebaikan kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Inilah diantara pengaruh daripada kalimat alhamid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang saya jelaskan ini semua adalah rangkuman dari kata-kata pengarang dalam kitab ini. Mungkin antum bisa baca sendiri. Insyaallah tidak keluar keterangan saya dari buku ini. Cuma saya hanya meringkas saja, mempermudah kata-kata, sebab kalau kita baca mungkin antum kurang paham nantinya. Makanya hanya meringkas, mempermudah bahasa supaya paham isi buku atau kitab Fikih Asmaul Husna ini. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya.